Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Remita Krisna Roja, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Patimura. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Siap, semuanya beri salam. Siap, selamat siang Ibu Guru. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang ini, Ibu minta salah satu siswa untuk berdoa. Silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita bersama dalam doa ini saya bawakan dalam ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Amin. Terima kasih. Sekretaris kelas, berapa siswa yang tidak hadir? 2 siswa yang tidak hadir. Ya. Atas nama siapa? Atas nama Bella Patian, izin terus dan sebelum juga ibu. Ya. Baik, terima kasih. Ya anak-anak, semangat! Anak-anak, pernahkah kalian membaca teks yang ada hubungannya dengan fenomena alam? Teks apa saja yang pernah dibaca? Semua yang kalian sebutkan tentang fenomena alam yang terkandung di dalam teks itu namanya teks eksplanasi. Ya baik. Anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Dengan kompetensi dasarnya bisa dilihat di PowerPoint. Dengan kompetensi dasar 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 menganalisis struktur teks eksplanasi. 3.4.2 menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di siang ini adalah melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi serta terampil mengembangkan teks eksplanasi dengan memerhatikan hasil analisis isi, struktur, dan kebahasaan dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin, dan berpikir kritis secara tepat. Paham anak-anak? Ya. Baik anak-anak, saat ini Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok. Namun kelompoknya masih sama dengan kelompok yang minggu kemarin ya. Ya. Oke, sekarang kalian boleh duduk dalam kelompok. Silakan. Untuk kalian bisa memahami konsep tentang teks eksplanasi yang akan kita pelajari di siang ini, Ibu akan menayangkan video. Ya baik, selamat menonton. Banjir, Anda sering mendengarnya. Tapi apakah Anda tahu apa itu banjir? Ya baik, sekarang pertanyaannya, faktor apa sehingga banjir bisa terjadi? Yang bisa jawab angkat tangannya, jangan jawab sempat. Faktor yang bisa mempengaruhi sehingga banjir itu terjadi. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Faktor yang pertama itu kelebihan debit air sehingga Kelebihan debit air. sungai atau bendungan tidak mampu lagi membendung debit air Iya. yang terlalu. Baik, terima kasih. Yang berikut? Ya, silakan. Buang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Pertanyaannya berikut. Prosesnya bagaimana sampai banjir terjadi? Iya, silakan Ella. Karena menumpuknya sampah di aliran sungai dan menyebabkan penumpukan air bertambah. Iya, baik.
fenomena. Jadi intensitas fenomena itu latar belakang sehingga terjadinya musibah atau fenomena itu. Yang berikut penggambaran rangkaian kejadian. Jadi prosesnya itu. Yang berikut ada ulasan. Ulasan itu ada komentar atau kesimpulan dari seluruh fenomena yang terjadi. Ya. Yang berikut kebahasaan. Dalam kebahasan teks eksplanasi ada istilah-istilah yang terkandung dalam teks eksplanasi. Misalnya, kalau misalnya teks eksplanasi tentang peristiwa alam gunung meletus, berarti yang dimunculkan di situ adalah istilah-istilah geografis. Misalnya ada lahan, ya kan? Ada vulkanik, ya kan? Jadi makanya kebahasannya ada istilah. Yang berikut ada keterangan waktu. Di dalam fenomena tentunya ada waktu, pasti disajikan waktu terjadinya fenomena itu. Yang berikut konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung itu apa saja? Ada dan, jadi, ya, sehingga dan seterusnya. Ada konjungsi. Yang berikut ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu biasanya dimulai dengan apa awalan? Di. Ya, kalau aktif itu me. Jadi dilakukan. Jadi kalau dilakukan itu pasif, kalau melakukan berarti aktif. Yang berikut ada kata kerja. Baik anak-anak sampai di sini paham ya? Oke. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Di dalam LKPD ada langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Jadi nanti baca LKPD-nya saja, di dalamnya sudah ada langkah-langkah. Ya. Baik kelompok 1. Ya anak-anak, Ibu juga telah menyiapkan kartu manila untuk masing-masing kelompok. Nanti jawaban yang kalian tulis dalam LKPD kalian tuangkan kembali dalam kartu manila dan akan ditempelkan hasilnya di papan tulis. Ya, ada juga buku paket untuk kalian bisa mencari literatur tentang materi kita di ini. Ya baik, selamat berdiskusi.
kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur yang pertama identifikasi fenomena. Permasalahan yang dibahas adalah cyberbullying ialah serangan atau ancaman yang dilakukan oleh seorang pihak memakai media elektronik, misalnya internet dan lain-lain. Itu terdapat pada paragraf yang kedua. Cyberbullying tergolong fenomena baru sebab munculnya setelah adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. Ya, tindakan ini dapat dimaknai sebagai aktivitas mewakili pihak lain. Bukti pernyataan terdapat pada paragraf ketiga. Analisis struktur yang ketiga yaitu kesimpulan cyberbullying yang dilakukan akan menimbulkan dampak bagi psikologi yang dilalui oleh korban, kecemasan hingga bisa saja pada keinginan bunuh diri atau gangguan mental. Terdapat pada paragraf 7 dan 8. Hasil analisis dan penjelasan. Hasil analisis yang kami dapat dari bagian tersebut yaitu oleh sebab itu penting bagi semua pihak untuk mencegah dan menghentikan tindakan cyberbullying. Dan kemasan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau saran? Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya cuma mengasih saran bahwa sebaiknya kalian itu membacakan hasil kerja kalian dengan baik, soalnya saya tidak mengetahui bagian jawaban keduanya itu jawabannya yang bagaimana. Terima kasih. Oh iya, ya terima kasih. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Berikutnya disilakan perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pada bagian pertama yaitu analisis struktur. Nomor 1, identifikasi fenomena. Di sini kami mengidentifikasi fenomena ini dengan cyberbullying yang tengah marak terjadi. Bukti pernyataannya terdapat pada paragraf 2 dan 3. Yang kedua, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian cyberbullying dijalankan melalui cara mengirim komentar buruk yang menuai kebencian di berbagai media sosial. Itu merupakan analisa strukturnya. Dan bukti pernyataannya terdapat pada paragraf 5, 6, dan 7 atau secara keseluruhan paragraf. Kita lanjut pada kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan yang pertama yaitu banyak menggunakan konjungsi bermakna proses berupa konjungsi kausalitas maupun konjungsi kronologis. Di sini kami mengambil beberapa contoh, yaitu oleh sebab itu, atau, tetapi, dan namun. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasan menggunakan kata ganti non persona. Kami menggunakan pihak lain, banyaknya anak muda, mereka, dan seorang. Yang kaidah kebahasan selanjutnya itu menggunakan istilah teknis. Di dalam teks ini atau teks eksplanasi ini banyak istilah teknis yang mungkin jarang kita dengar atau baru kita dengar. Yang kami ambil atau kami garis bawahi di sini adalah cyberbullying, psikologis, blog, dan elektronik. Kaidah kebahasan selanjutnya ialah banyak menggunakan kata kerja pasif, yaitu dialami dan dijalankan. Hanya itu contoh dari kaidah kebahasan kami. Jadi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah kami buat ialah
Cyberbullying merupakan sebuah tindakan kriminalitas di internet yang sangat berbahaya bagi psikologis kita maupun psikologis orang lain. Oleh karena itu tindakan ini sangat berbahaya dan sangat ditentang atau sangat ditolak oleh pihak-pihak banyak yang bersangkutan. Sehingga cyberbullying ini merupakan suatu tindakan kriminalitas yang tidak bisa dibenarkan. Terima kasih, sekian kesimpulan serta Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mungkin ada saran dari kelompok lain? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekarang untuk perwakilan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi fenomena pada teks tersebut adalah cyberbullying adalah serangan atau ancaman yang dilakukan oleh pihak yang memakai media elektronik. Biasanya bullying terjadi di dunia nyata, tetapi sekarang sudah ada di dunia maya. Bukti pernyataannya itu terdapat pada paragraf 2 dan 3. Rangkaian kejadiannya pada teks tersebut adalah cyberbullying dilakukan dengan mengirim komentar yang mengandung kebencian di blog, media sosial, email, dan postingan yang dibuat untuk menghina orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh kepercayaan diri yang berkurang, berujung kecemasan dan kekhawatiran. Bukti pernyataannya terdapat pada paragraf 4, 5, dan 6. Kaidah kebahasaan pada teks tersebut adalah oleh sebab itu penting bagi semua pihak untuk mencegah tindakan cyber. Hasil analisnya terdapat pada sebab. Yang kedua, sebelum marak penggunaan internet bullying dilakukan secara langsung. Hasil analisisnya pada sebelum. Terus kata ganti personalnya itu sebenarnya tindakan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, bukan hanya remaja. Hasil analisisnya adalah ini. Menggunakan istilah teknis. Hasil analisis dan penjelasannya adalah cyberbullying, ancaman dan yang dilakukan seseorang. Banyak menggunakan kata kerja pasif, yaitu ancaman yang dilakukan seseorang. Hasil analisisnya dan komentar ini dibuat untuk menghina orang lain. Hasilnya analisisnya juga. Kesimpulannya adalah kasus ini adalah tindakan kejahatan yang harus dihindari. Hal ini dikarenakan ancaman psikologis untuk individu, jadi persiapan mental dan mengatur emosi dibutuhkan. Baik, itu saja hasil dari presentasi kami. Apakah ada saran dari kelompok lain? Tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 3. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Analisis struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena. Bullying lebih sangat gampang dilakukan apalagi bila ada alat elektronik, terutama handphone yang dimana orang-orang akan dengan mudah melakukan ajaran kebencian terhadap orang lain. Bukti pernyataannya pada paragraf 2 dan paragraf ketiga. Dan yang kedua, rangkaian kejadian terdapat pada paragraf keempat dan paragraf kelima. Simpulan paragraf ke-6 yaitu cyberbullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kemudian kejahatan dan penyisihan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan bekerja yang tidak menyenangkan.
konjungsi bermakna, proses berupa konjungsi kausalitas maupun konjungsi. Hasil analisis dan penjelasan, cyberbullying tergolong fenomena baru sebab munculnya setelah adanya perkembangan teknologi dan komunitas. Yang kedua, bahkan dampaknya jauh lebih parah daripada bullying secara langsung. Yang kedua kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti non-person. Hasil analisis dan penjelasan, sebenarnya tindakan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, bukan hanya remaja. Yang kedua, cyberbullying ialah serangan atau ancaman yang dilaksanakan oleh seorang pihak memakai media elektronik, misalnya internet. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan istilah teknis. Hasil analisis dan penjelasan cyberbullying. Kaidah kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif. Hasil analisis dan penjelasan kasus bullying di suatu sekolah. Yang kedua, bullying di dunia nyata. Demikian presentasi kami. Sekian, terima kasih. Ya. Untuk si bapak kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Ibu minta anak-anak untuk kembali duduk ke posisi semula. Anak-anak, dari keseluruhan materi yang kalian pelajari di saat ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ya, di sini jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui kaidah kebahasaan, teks eksplanasi, dan juga dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu bahwa bullying itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Itu saja dari saya, Ibu. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Lagi punya pendapat yang berbeda? Ya, silakan ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan berbagi kepada saya. Jadi saya akan menambahkan sedikit dari kesimpulan yang diberikan oleh Mimi. Jadi mungkin kesimpulan dapat saya ambil sini, kita dapat membedakan beberapa kalimat, beberapa kata dari suatu teks. Contohnya itu ada beberapa kalimat yang bisa kita garis bawahi seperti dan, Ya. sebagai kalimat penghubung. Dan mungkin kita juga bisa tahu bahwa bullying itu termasuk perlakuan yang tidak baik dan juga tidak dapat ditoleran, apalagi untuk sesama teman. Jadi itu. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak, pada intinya bahwa kita manusia diciptakan Tuhan itu sama, tidak ada berbeda. Jadi yang diciptakan Tuhan baik itu dari hitam, putih, keriting, lurus, bulunya mancung atau pesek, semua itu ciptaan Tuhan. Jadi tidak perlu dibully. Karena ketika kita menghina ciptaan Tuhan, itu berarti kita menghina penciptanya, ya kan? Penciptanya itu siapa? Tuhan. Dan anak-anak, dari pembelajaran yang kalian pelajari di saat ini, menurut kalian menarik atau tidak? Menarik. Ya. Apa yang membuat menarik? Dari video PowerPoint-nya. Dari video pembelajaran, dari PowerPoint-nya. Ada lagi? Kita lebih mendapatkan wawasan lebih luas dan gambaran. Iya. Mendapatkan wawasan yang lebih luas. Ibu akan memberikan tes evaluasi. Tes evaluasinya sudah Ibu ketik dalam Google Form. Sekarang kalian boleh lihat di WA Group. Silakan bekerja.
yang kalian temukan. Ya,